Hai teman-teman, selamat datang di presentasi kita hari ini. Kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu koordinat kartesius dan grafik persamaan. Kalian pasti pernah main game atau lihat peta di HP kan? Nah, ternyata semua itu menggunakan konsep yang akan kita pelajari hari ini loh. Jadi siap-siap ya untuk menjelajahi dunia matematika yang seru ini. Oke, mari kita mulai dari dasar dulu. Sistem koordinat kartesius. Kedengarannya ribet ya, tapi sebenarnya simpel banget. Bayangkan kalian lagi main petak umpet, terus kalian harus kasih tahu teman di mana kalian sembunyi. Nah, sistem koordinat ini kayak peta untuk menunjukkan lokasi secara tepat. Jadi sistem ini terdiri dari dua sumbu X yang horizontal mendatar, dan sumbu Y yang vertikal tegak. Kedua sumbu ini ketemu di titik 0,0, yang kita sebut titik asal atau origin. Ibaratnya, ini seperti perempatan jalan besar. Dari sini, kita bisa pergi kemana saja dengan patokan yang jelas. Nah, sekarang lihat gambar ini. Bidang kartesius itu terbagi jadi 4 kuadran, kayak pizza yang dipotong jadi 4 bagian. Setiap titik di bidang ini bisa kita tulis sebagai A, B di mana. A dan jarak dari titik ke sumbu Y, ke kanan atau kiri. B dari jarak dari titik ke sumbu X, ke atas atau bawah. Contohnya, kalau ada titik PAB, artinya dari titik asal 0,0, kita jalan ke kanan kiri sebanyak A langkah, terus naik turun sebanyak B langkah. Sekarang kita naik level. Gimana sih cara mencari jarak antara dua titik? Misalnya kita punya titik PAB dan QCD. Jaraknya bisa kita hitung pakai rumus yang pertama. Bisa kalian lihat rumusnya di slide ini. Terus kalau kita mau bikin lingkaran yang berpusat di PA, B dengan jari-jari R, persamaannya akan menjadi seperti yang terdapat di slide ini. Dan untuk garis lurus, persamaan umumnya juga seperti pada slide ini. Keren kan? Matematika itu bisa menggambarkan bentuk-bentuk di sekitar kita. Oke, sekarang saatnya praktek. Mari kita lihat dua contoh. Contoh pertama yaitu Y sama dengan X kuadrat. Contoh ini namanya parabola. Bentuknya kayak mangkuk atau senyuman. Kenapa? Karena setiap nilai X dikuadratkan, jadi hasilnya selalu positif atau 0. Contoh kedua yaitu X sama dengan Y kuadrat. Nah, ini parabola juga, tapi bedanya dia tidur atau horizontal. Keren kan? Dengan menggambar grafik, kita bisa visualisasi persamaan matematika. Jadi nggak cuma angka-angka doang, tapi ada gambar yang bisa kita lihat. Tips dari kami nih, sebelum menggambar grafik, bikin tabel nilai dulu. Misalnya untuk Y sama dengan X kuadrat, kita buat tabel. Seperti pada slide ini, yaitu X sama dengan min 2, maka Y sama dengan 4, dan begitu seterusnya sesuai tabel yang ada di slide ini. Nah, jadi di sini kita punya 5 titik koordinat. Tinggal plot di grafik, terus hubungkan dengan garis mulus. Jadilah parabola yang cantik. Ingat, makin banyak titik yang kalian buat, makin akurat gambar grafiknya. Sekarang kita bahas yang namanya gradient atau kemiringan garis. Gradient itu kayak seberapa curamnya suatu jalan. Kalau gradientnya besar, berarti jalannya curam banget, kayak naik gunung gitu. Rumus gradient untuk garis yang melalui titik A, X1, Y1, dan B, X2, Y2, bisa dilihat pada slide ini. Dan kalau kita mau bikin persamaan garis lurus yang melalui titik P, X1, Y1 dengan gradient M, rumusnya juga bisa dilihat pada slide ini. Nah, sekarang masuk ke konsep fungsi. Fungsi itu kayak mesin ajaib. Kalian masukkan suatu nilai, input, terus mesin ini akan keluarkan nilai lain, output, berdasarkan aturan tertentu. Contoh sederhana, berat badan kalian itu fungsi dari waktu. Setiap hari, waktu berbeda, berat badan kalian bisa berubah-ubah. Secara matematis, pada waktu T, berat badan kalian BT. Jadi, waktu T1 sama dengan berat BT1. Waktu T2 sama dengan berat BT2. Konsep fungsi ini sangat penting dan akan kalian temui terus di matematika. Mari kita definisikan fungsi secara lebih formal. Fungsi f dari R ke R adalah suatu aturan yang memetakan setiap bilangan X di suatu himpunan. Seperti penjelasan pada slide ini, yang disebut daerah asal, dengan sebuah nilai tunggal. Intinya, satu input cuma boleh punya satu output, nggak boleh bingung atau ragu-ragu. Mari kita lihat dua contoh konkret. Pertama ada fx, sama dengan x kuadrat yang mengaitkan setiap bilangan real x dengan kuadratnya. Daerah asalnya yaitu R atau semua bilangan real. Daerah hasilnya yaitu 0 dan tak hingga atau dari 0 sampai tak hingga. Kedua, ada gx, sama dengan 1 per x yang mengaitkan setiap bilangan. Real x tidak sama dengan 0 dengan kebalikannya. Daerah asalnya yaitu R dikurang domain war, atau semua bilangan real kecuali 0. Daerah hasilnya sama seperti daerah asal. Lalu kenapa nggak boleh X sama dengan 0? Karena kita nggak bisa bagi dengan 0. Itu terlarang dalam matematika.
Jadi nih kalau kita mau menggambar fungsi, kita butuh yang namanya daerah asal. Daerah asal itu seperti aturan main. Angka mana aja yang boleh kita masukkan ke dalam fungsi. Lihat contoh di slide ini. Ada fungsi dengan rumus yang tertera di sini. Daerah asalnya adalah semua bilangan real yang lebih kecil atau sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau kita masukin angka yang lebih besar dari 1, nanti ada masalah dengan akar kuadratnya. Jadi intinya, setiap fungsi punya zona aman sendiri untuk inputnya. Sekarang kita lihat grafiknya. Grafik itu cara kita menerjemahkan rumus matematika menjadi gambar. Setiap fungsi punya bentuk grafik yang berbeda-beda. Coba perhatikan contoh di slide ini. Ada fungsi dengan rumus yang tertera di sini. Kalau kita gambar, bentuknya seperti mangkuk terbalik atau huruf U. Ini yang namanya parabola. Yang menarik, grafiknya simetris terhadap sumbu Y. Artinya, kalau kita lipat tepat di tengah, kedua sisinya bakal sama persis. Ini karena sifat khusus dari fungsi kuadrat. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung materi, yaitu fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak itu sederhana. Apapun angka yang masuk, hasilnya selalu positif atau 0. Kalau kita lihat grafiknya, bentuknya seperti huruf V. Kenapa? Karena di sebelah kanan sumbu Y, grafiknya naik. Di sebelah kiri sumbu Y, grafiknya turun. Ketemunya di titik tengah. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan yang ada di slide ini, kita bisa pakai dua cara, yaitu hitung secara aljabar atau lihat dari grafiknya langsung. Keduanya bakal kasih hasil yang sama. Selesai sudah pembahasan materi tentang koordinat kartesius dan grafik persamaan. Untuk mengetes pemahaman teman-teman atas penjelasan materi tadi, berikut contoh soal yang bisa dipelajari. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita tentang koordinat, kartesius, dan grafik persamaan. Ingat ya, matematika